Hai semuanya, selamat malam. Gimana kabar kamu? Sehat-sehat aja kan udah sejauh ini? Aku berharap kamu sehat-sehat terus ya. Ya walaupun mungkin pikiran dan hati kamu sedang hancur. Setidaknya raga kamu tetap sehat. Akhirnya ya, kita ngobrol lagi di episode ke-7 ini. Kamu jangan sampai capek ya support aku terus, supaya aku bisa menemani malam-malam kamu sebelum tidur. Jujur aku seneng kok bisa ngobrol sama kamu. Dan aku berharap obrolan aku ini mungkin juga ada maknanya. Episode kali ini bukan tentang cerita dari aku sendiri, melainkan cerita ini dari seseorang pendengar setiap podcast Bunga Tidur. Dia bingung mau cerita ke siapa selama ini, karena gak ada teman untuk cerita. Dan alhamdulillah, dia ketemu konten aku ini. Akhirnya dia mengirimkan sebuah cerita ke email aku. Jadi bagi kamu yang gak punya teman untuk cerita, sini cerita sama aku. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja yuk. Hello guys, kembali lagi di episode ke-7 ini dengan aku Fuad. Aku yang akan menemani malam kamu semua. Dan semoga cerita ini bisa mengantarkan kamu ke dunia mimpi sebagai bunga tidur yang positif untuk kamu. Langsung saja aku bacain cerita dia yang dikirim ke email aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Fuad, gimana kabarnya? Aku ingin berbagi ceritaku ini supaya orang lain juga bisa tahu. Karena jujur berat, aku gak punya teman untuk cerita. Semoga saja cerita yang aku kirim ini dibaca ya Mas Fuad. Dan aku bakal senang banget jika Mas Fuad bisa membagikannya ke teman-teman. Hai semuanya, namaku Saiful, panggil aja Ipul. Aku akan menceritakan pengalamanku dan kehidupanku sebagai anak bungsu. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Kedua saudaraku sudah memiliki keluarganya sendiri dan sudah memiliki rumah mereka sendiri. Saat ini hanya aku seoranglah yang menjadi satu-satunya yang menjadi harapan orang tua yang sudah memiliki lebih dari 50 tahun usianya. Sebenarnya sudah sejak 2 tahun lalu aku ingin merantau seperti teman-teman yang lain yang bisa sukses hidup di perantauan. Akan tetapi semua itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Karena jika aku merantau, siapa yang akan menjaga orang tua di rumah? Siapa yang akan membantu pekerjaan orang tua? Masa iya orang tua sudah berjuang sejak dulu untuk menafkahi dan mendidik anak-anaknya ditinggalkan gitu aja? Bukankah itu memalukan? Memang mereka selalu mengizinkan saat aku meminta izin untuk pergi. Tapi aku berpikir 2 kali, apakah itu akan membuat mereka bangga? Apakah itu akan mengurangi beban mereka? Tentunya malah akan menambah beban pikiran mereka. Karena anak terakhir yang seharusnya menjadi harapan terakhir, mereka harus pergi untuk mencari kehidupannya sendiri. Dengan usiaku sekarang yang sudah hampir mencapai 20 tahun, pikiran untuk mencari kehidupan sendiri dan meninggalkan orang tua di rumah adalah keputusan yang salah. Berat rasanya menanggung sebuah harapan apalagi orang tua yang mengharapkan. Mungkin memang sudah menjadi takdir bagi seorang anak terakhir untuk tidak meninggalkan orang tuanya. Mungkin sudah terlalu panjang curhatan aku ini. Maaf ya bagi kalian yang mendengarkan curhatanku ini. Pesanku buat kalian, hormatilah orang tua kalian. Banggalah kalian karena telah memiliki mereka. Cara orang tua mendidik memang berbeda-beda. Tetapi jangan pernah sakiti hati orang tua kalian karena itu akan menghambat ridho Allah buat kalian. Terima kasih buat yang mau mendengarkan. Terima kasih juga untuk Mas Fuad yang sudah memberikan wadah untuk orang-orang yang gak punya teman untuk cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada quotes dari Mas Ipul, banggalah menjadi diri sendiri. Jangan menyia-nyiakan usaha orang tua yang sudah mendidik kalian hingga bisa melakukan segala hal. Terima kasih untuk Mas Ipul yang sudah mau berbagi cerita ke aku dan ke teman-teman podcast Bunga Tidur tentang mengenai beban seorang anak bungsu yang berat meninggalkan orang tuanya. Kalau dari aku pribadi, mungkin aku cuma bisa bilang, anak bungsu tuh punya sebuah beban untuk lebih sukses dari kakaknya. Menjadi harapan terakhir orang tua. Gak bisa sebebas kakak-kakaknya. Tapi menurutku, itu semua yang membuat anak bungsu kuat dan berbeda. Dia yang akan paling mengerti orang tua lewat hatinya. Menjadi anak bungsu bukan berarti kamu tidak bisa berperan dalam keluarga. Kamu bisa kok memberi perubahan pada orang tua dan saudara-saudara kamu. Tidak perlu muluk-muluk. Cukup menjadi pribadi yang jujur, penyayang, dan berani bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil. Jangan ragu untuk menunjukkan diri bahwa kamu bisa melewati setiap keputusan kamu dengan berani, agar orang-orang di sekeliling kamu percaya bahwa tidak selamanya anak bungsu adalah anak yang manja. Katakan hal-hal positif pada diri sendiri, agar tekad kamu dalam segala hal baik dapat berjalan dengan semestinya. Terkait mengenai beratnya meninggalkan orang tua karena ingin merantau supaya kamu bisa sukses, tetapi pada akhirnya kamu bimbang dan tetap memilih bertahan. Itu pilihan yang baik. Namun terkait hal ini memalukan, menurut aku pribadi, ini bukanlah hal yang memalukan. Karena sama persis yang aku alami. Aku juga anak bungsu. Dan sekarang lagi merantau. Ya mungkin aku akan kehilangan waktu dan momen bersama dengan orang tua. Terlebih dengan menjaga. Namun menurutku, dengan adanya perkembangan dunia teknologi, jika kita merasa rindu, kita bisa aja video call atau telepon. Namun PR-nya yaitu, kita nggak bisa menjaga orang tua kita. Memang berat, harus meninggalkan orang tua. Tapi karena mengingat ekonomi keluarga, mungkin itu alasan aku untuk semangat merantau supaya aku bisa merubah nasib keluargaku. Sekali lagi aku gak bisa bilang bahwa keputusan Mas Ipul itu salah, atau keputusanku justru yang salah. Namun aku pribadi, aku gak bisa bilang bahwa ini sebuah memalukan. Menurutku keputusan kita mungkin sama-sama tepat. Karena terlahir menjadi terakhir, bukan berarti menutup kesempatan untuk menjadi pemenang. Semangat ya untuk Mas Ipul. Mungkin segini dulu cerita yang bisa aku bagiin untuk kamu. Kamu juga boleh loh cerita ke aku apapun itu. Akhir kata, makasih ya. Makasih untuk Mas Ipul yang sudah berbagi ceritanya. Dan makasih untuk kamu yang udah mau mendengarkan cerita di episode ke-7 ini di podcast Bunga Tidur. Dan semoga kamu juga support aku terus ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.